Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan mengulas mengenai bahaya learning loss yang memang sudah terjadi di Indonesia karena panjangnya waktu pembelajaran daring. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim telah mengungkapkan dampak dari pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran berbasis online yang dalam jangka waktu yang lama itu telah menyebabkan adanya learning loss. Dari beberapa riset yang dilakukan oleh Kemenristek Dikbud juga mengungkapkan hal yang signifikan untuk penurunan pembelajaran atau learning loss. Makna dari learning loss itu sendiri merupakan istilah yang muncul dan digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum atau spesifik, sehingga menyebabkan terjadinya kemunduran proses akademik bagi siswa disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Hamdi Muluk, seorang psikolog dari Universitas Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa learning loss di Indonesia ini sebagai generasi yang hilang akibat satu keadaan tertentu, yaitu pandemi COVID-19. Kita memahami bersama bahwa memaksa untuk terus melakukan pembelajaran daring di tengah keterbatasan literasi digital baik dari guru maupun dari siswa, hasilnya mungkin nanti akan sangat berbeda apabila literasi digital oleh guru maupun siswa itu sudah mumpuni. Pembelajaran daring yang terlalu lama, hampir 1,5 tahun, menjadikan pendidikan siswa ini terganggu. Apabila banyak di masa, apalagi banyak siswa itu mengalami masa-masa krusial ya, peralihan jenjang. Misalnya dari SD ke SMP, kemudian SMP ke SMA atau SMK, justru harus menjalani pembelajaran daring ya. Tentu saja hal ini sangat-sangat tidak efektif ya bagi mereka yang harusnya mengenal apa itu perubahan yang harus dia jalani, tetapi karena pembelajaran daring, perubahan itu menjadi justru permasalahan tersendiri ya bagi pemahaman mereka yang menyebabkan terjadinya learning loss. Nah, dari kesimpulan fakta-fakta yang telah berkembang, yang terkumpul, penyebab terjadinya learning loss di Indonesia antara lain disebabkan karena adanya pembelajaran jarak jauh yang terlalu berkepanjangan. 1,5 tahun tentu bukan waktu yang sebentar, itu merubah segalanya, apalagi apabila itu tidak dibarengi oleh kesiapan ya baik guru maupun siswanya dari segi kompetensi maupun dari segi materialnya, maka ini akan menjadi masalah tersendiri dan akan mengakibatkan learning loss itu terjadi. Yang kedua adalah kemampuan literasi digital guru. Penerapan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring utamanya itu yang terpenting adalah dari kemampuan literasi digital guru. Nah, apabila ini tidak bisa diikuti, maka rendahnya tingkat pemahaman guru tentang teknologi, apalagi penerapan pembelajaran jarak jauh yang begitu mendadak, tentu bukanlah hal yang mudah untuk nanti diharapkan terjadi pencapaian pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Hal ini tentu akan berbeda hasilnya apabila seorang guru memiliki tingkat literasi di digital yang baik. Tentunya diharapkan hasilnya akan terjadi lebih baik ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan literasi digital siswa. Selain guru, tentu kemampuan literasi digital dari siswa tersebut sendiri itu juga mempengaruhi bagaimana nanti hasilnya
pembelajaran jarak jauh itu bisa efektif atau tidak. Dan nyatanya kesulitan siswa tidak hanya terkait dengan kemampuan literasi digital, tetapi juga menyangkut sarana yang siswa miliki, mulai dari kepemilikan smartphone, kuota, atau untuk belajar hingga jaringan internet yang terkadang juga masih menjadi kendala yang menjadikan penghalang pembelajaran jarak jauh belum bisa berjalan secara efektif dan menyebabkan atau memicu terjadinya learning loss. Yang keempat adalah sulitnya pendidikan karakter diterapkan saat daring. Nah, dalam proses pembelajaran, pengukuran itu tidak hanya terbatas pengetahuan kognitif siswa, tetapi juga pendidikan perlu mengarahkan ke pendidikan karakter. Namun sayangnya ketika itu dilaksanakan secara daring, guru mengalami kesulitan untuk mengontrol siswa secara langsung. Sedangkan orang tua siswa juga tidak mampu sepenuhnya mengontrol perkembangan karakter anaknya. Sehingga hal ini menjadi kelemahan dalam penerapan pendidikan karakter dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, lalu apa bahaya jika terjadi learning loss? Yang pertama adalah peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal. Peserta didik adalah objek pembelajaran yang seharusnya peserta didik berhak menerima segala hal pembelajaran secara optimal. Target dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tentu dengan berbagai upaya sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah, pihak guru untuk bisa diefektifkan. Namun berjalannya waktu, penetapan pembelajaran secara daring yang berkepanjangan itu membuat siswa mengalami kurang motivasi untuk belajar. Akibatnya memang terjadi peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal. Yang kedua adalah kurangnya motivasi membuat siswa kurang menerima pembelajaran dengan baik. Terlebih metode pembelajaran yang diterapkan itu seringkali justru membuat siswa merasa bosan. Akhirnya untuk memperoleh target belajar, siswa memilih jalan pintas, yaitu dengan mengandalkan mesin pencari yang sejatinya tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Iya, memang itu terjadi sekali ya. Banyak siswa yang sekarang itu ketika menjawab pertanyaan itu mengandalkan mesin pencari. Itulah kenapa guru harus secara kreatif membuat soal ya. Utamanya sediakan soal yang berupa studi kasus ya, sehingga tidak bisa dengan gampang dicari di mesin pencari. Akibatnya peserta didik itu mengalami kemunduran akademis dan non-akademis. Learning loss mau tidak mau menyebabkan peserta didik mengalami kemunduran ya, baik dari segi akademis maupun non-akademis. Karena proses belajar mengajar yang kurang efektif dan itu berjalan berkepanjangan, maka otomatis kemunduran akademis dan non-akademis tidak bisa dihindarkan lagi. Nilai yang baik itu juga belum menggambarkan bagaimana capaian pembelajaran itu benar-benar sudah mencapai ranah menyeluruh ya, dari aspek pengetahuan, skill maupun karakternya. Nah, selain akademis, kemunduran non-akademis juga sangat terasa. Biasanya siswa mendapatkan pembelajaran juga memperoleh tambahan kegiatan ya, seperti ekstra. Semuanya ditiadakan sehingga bekal lain yang dimiliki siswa juga tidak terasa. Nah, untuk menghadapi semua hal itu, maka kegiatan pemulihan perlu kita lakukan. Nah, pemulihan yang bisa kita lakukan itu juga kemungkinan nanti akan memakan waktu yang lama. Karena learning loss ini memang nyatanya sudah terjadi di Indonesia. Dan hal ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama. Makanya kita sebagai guru ya, yang jelas-jelas kita itu garda terdepan di lapangan ya, yang berkecimpung di dunia pendidikan, maka learning loss menjadi
tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita ini senantiasa aktif ya, selalu aktif, berinovasi, selalu kreatif ya, berliterasi maupun mencari lah segala macam solusi ya untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di Indonesia ya. Kita harus sudah membumikan filosofi tentang pembelajaran yang seumur hidup ya. Kemudian belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tidak terbatas waktu dan tempat. Kemudian solusi yang mungkin bisa dilaksanakan itu yang pertama, sekolah harus terus mengembangkan kapasitas serta kompetensi di bidang digital guru dan siswanya sehingga mampu mengoptimalkan pembelajaran melalui blended learning maupun pembelajaran daring. Pengalaman selama pandemi itu memberikan banyak pelajaran. Tidak akan pernah hilang ya, walaupun nanti keadaan sudah kembali normal, tetapi pelajaran yang sudah kita dapatkan kemarin saya kira tidak akan bisa kembali lagi normal ya, karena disrupsi itu sudah terjadi di segala bidang sehingga dunia pendidikan harus mengikutinya ya. Disrupsi ini terjadi karena tingginya kemajuan teknologi digital yang mempengaruhi segala macam usaha, segala macam kondisi ya, peluang kerja, peluang usaha dan seterusnya itu sangat terpengaruh sehingga mau tidak mau dunia pendidikan harus berinovasi, harus mengikuti perkembangan zaman. Pastikan kita memberikan ilmu yang sesuai dengan zaman di mana peserta didik kita ini berada. Yang kedua, pembelajaran selama daring hendaknya difokuskan pada topik keterampilan ya, topik dan keterampilan yang esensial yang memang dibutuhkan ya untuk menempuh pendidikan lebih lanjut dan diperlukan di dunia kerja. Jadi kita pilih fokus yang topik dan keterampilan yang esensial yang memang nanti dibutuhkan untuk melanjutkan kuliah lagi ataupun untuk memasuki dunia kerja. Kemudian untuk pembelajaran yang bermanfaat itu bukan hanya sekedar pemahaman materi, melainkan juga penekanan pada makna. Kalau ini bermakna maka ingatan siswa akan menjadi lebih panjang dibandingkan hanya paham materi. Ketiga, pengembangan kurikulum serta model pembelajaran yang dapat membebaskan siswa dari hanya sekedar mengejar nilai ya. Karena hal ini menciptakan pribadi siswa yang individualis ya, tidak peka terhadap sosial. Nah, ini tentu berbahaya. Jadi budayakan kolaborasi ya, bekerja tim, bentuk teamwork di dalam meraih kesuksesan atau capaian pembelajarannya. Yang keempat, pembelajaran yang mendalam dapat dipahami sebagai proses seorang agar mampu mengambil manfaat dari apa yang dipelajari dalam satu situasi dan mampu menerapkannya pada situasi baru, atau bisa dibilang sebagai bentuk pembelajaran transformasi. Jadi guru ya, terutama sebagai fasilitator pembelajaran, hendaknya memahami setiap kejadian ya, setiap kondisi itu sebagai pembelajaran transformasi ya, sehingga guru harus yang cepat beradaptasi ya untuk mengupdate segala informasi. Dan terakhir itu yang kelima, itu diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan literasi digital ya, baik secara mandiri ya, mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan baru maupun dengan cara berkolaborasi. Hal ini tentu akan sangat meningkatkan kualitas pembentukan sikap dan karakter pribadi siswa. Keterampilan ini juga menjadikan siswa itu lebih mudah untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru ya, yang mendukung kemampuan belajar siswa itu secara mandiri. Nah, demikian dengan kekuatan kita bersama ya, dengan kesadaran kita bersama semuanya untuk bagaimana menyadari bahwa learning loss ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, selaku guru, selaku mungkin peserta didik, selaku orang tua, masyarakat ya, pemangku kebijakan dan seterusnya. Maka
sangat dipastikan Indonesia akan lepas dari learning loss dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Nah, bagaimana? Seru bukan? Jadi terus simak video-video dari Rini Channel Education untuk mengetahui perkembangan edukasi di Indonesia. Dan jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendukung Rini Channel Education supaya Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat lagi untuk memproduksi video-video baru ya. Jangan lupa simpan linknya dan share ke teman-teman terbaik Anda, relasi Anda, partner Anda, sehingga lebih banyak yang tahu tentang edukasi, perkembangan edukasi di Indonesia. Nah, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.